Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan desa semuanya. Di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana langkah-langkah step-step untuk pemerintah desa khususnya untuk membuat e-billing sampai membayar ya, bahkan untuk kotek itu sampai pelaporan ya. Oke, saya sebelum ke praktek bagaimana kita membuat e-billing PPh 21 gitu ya. PPh 22, 23 kemudian PPN ya teman-teman. Akan memberikan dulu penjelasan singkat mungkin ya, khusus untuk bagaimana Kortek dan bagaimana kemarin kita menggunakan DJP online. Yang sudah kita biasa lakukan teman-teman ya di Oke, sebelum ke situ, sebelum ke penjelasan itu, nah untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya, ini kawan-kawan semuanya, bagi desa, pemerintah desa yang masih punya kewajiban tahun 2024 dan sebelumnya untuk membuat e-billing, kemudian melaporkannya ya melalui DJP online, gitu ya. Nah, kemudian untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya ke depan, dari mulai Januari 2025 itu kita harus sudah menggunakan Kortek, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian khusus untuk akses Kortek, instansi pemerintah atau badan seperti BUMDes atau pemerintah desa, pastikan teman-teman sudah login Kortek, baik untuk NPWP pemerintah desanya maupun, nah ini, personnya. Ya, jadi untuk menggunakan dan kita membuat laporan untuk membayar pajak pemerintah desa, BUMDes, itu loginnya melalui akun pribadi PIC atau akun personal in charge penanggung jawab yang ditunjuk oleh kepala desa atau direktur ya. Nah, karena untuk akun instansi pemerintah desa atau BUMDes ini berfungsi untuk mengatur PIC-nya, begitu ya. Nah, itu pastikan teman-teman semua sekarang sudah men-setting di akun instansi pemerintah desa dan BUMDes, bagi BUMDes, sudah men-setting PIC-nya, begitu ya. Bagaimana kalau yang belum, nanti ada video linknya di saya kasih ya, untuk bagaimana tata cara untuk mengatur PIC di pemerintah desa. Nah, nantinya akan seperti lihat tayangannya ya teman-teman. Mungkin saya sepintas ini. Sepintas saja seperti ini. Nantinya masuk dengan akun PIC, kemudian kita mengubah setelah login itu menjadi ke Pemdes dengan muncul seperti ini. Impersonating. Nah, impersonating ini pengelola akun Kortek DJP ini bagi wajib pajak badan ataupun instansi pemerintah ini dijalankan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai pengurus atau wakil atau kuasa yang ditunjuk. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, di Kortek teman-teman semuanya tidak bisa seperti di DJP online kemarin untuk membuat e-billing itu langsung ya. Tidak bisa membuat e-billing secara mandiri seperti di DJP online yang sudah biasa teman-teman lakukan. Karena di billing di Kortek itu terbatas kalau yang bikin langsung itu ya. Jadi dibuatnya seperti tadi PPh 21, eh, kemudian 22, 23 itu di SPT Masa ya. Nanti dijelaskan ke depannya, terjelaskan. Nah ini, di JP Online teman-teman biasakan langsung membuat e-billing dan store ke bank. Dan hanya sampai di sini. Membuat e-billing, nah ini kemudian store ke bank. Setelah store ke bank ya udah selesai. Kan kebanyakan seperti itu. Seharusnya waktu kemarin itu teman-teman langsung setelah store itu membuat bukti pemotongan di aplikasi eBupot begitu ya. Baru bukti potong tersebut dilaporkan mana yang masuk SPT masa unifikasi atau dan SPT masa pasal 21. Di sini itu 22, 23, kemudian PPh pasal 4 ya. Kalau nggak salah ya, nanti ya terjelaskan ke depannya.
Nah, jadi perhatian untuk yang saat ini, teman-teman. Jadi runutannya itu eh, terbalik dari yang sudah biasa teman lakukan sebelumnya. Sebelumnya kan langsung bikin e-billing, kemudian store. Nah, untuk sekarang di Cortex itu prosesnya, untuk teman-teman PIC, keuangan biasanya ya, atau bendaharawan. Nah, ini membuat bukti pemotongan terlebih dahulu. Dipotong PPA 21 sesuai dengan kegiatan lain-lainnya. Kemudian disampaikan ke SPT masa setiap bulan. Nah, baru melakukan pembayaran. Nanti mungkin akan lebih ini di saat praktek ya. Nah, pembayaran pun ada dua opsi, pembuatan e-billing atau penarikan dari deposit pajak. Nah, bagaimana kalau kita mau deposit pajak? Nanti juga saya buat tutorialnya ya. Nah, SPT masa ini, SPT masa mungkin ini akan saya sampaikan penjelasan sedikit. Mungkin ada yang lupa atau belum pernah mendengar begitu ya. Mendengar tapi belum paham ya, kita sama-sama belajar. Nah, tapi sebelum ke menjelaskan SPT masa, nah untuk deposit pajak, nah ini deposit pajak itu fitur ya di Cortex. Jadi konsepnya itu pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Kayak yang menyimpan aja gitu, tapi belum ditentukan kita bayar billing itu untuk membayar PPh atau PPN-nya. PPh berapanya belum ditentukan karena nah ini belum terikat ya. Karakteristiknya, nah ini penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah WP atau wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar. Jadi kalau misalkan teman-teman belum sempat membayar pajak dan belum melaporkan setelah lewat waktu, kalau sudah deposit itu tidak akan kena denda. Kalau tidak salah informasinya seperti itu, teman-teman. Atau kita memahami dari penjelasan ini. Melalui mekanisme pemindahan bukuan, nantinya pemindahan bukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger, buku besar ya. Nanti opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi kayak Shopee Pay atau kayak apa ya e-wallet lah kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita mau membayar, tinggal pilih kan e-walletnya, tidak melalui rekening. Nah seperti itu kalau kita deposit. Dapat dilakukan carry over atau lintas tahun. Misalkan bulan sekarang kita simpan misalkan 500 juta untuk persediaan ya. Atau tadi deposit menyimpan di akun ini kode bayarnya 41161800. Ini belum terikat ke jenis pajak tertentu. Walaupun di keterangan untuk bayar PPh 21, PPh berapa, tetap nanti penggunaannya akan sesuai dengan bukti potongnya begitu teman-teman. Nah, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan bunga atau saldo deposit walaupun menyimpannya lebih dari 1 tahun, berbulan-bulan, jadi tidak berbunga kayak simpanan di bank begitu ya teman-teman. Nah itu mungkin penjelasan singkat. Nah ini ada yang buat kemarin sudah membuat seperti ini e-billingnya ya teman-teman di desa dampingan saya. Hmm, kemarin sudah membuat e-billing tapi belum store kayaknya, belum store. Tapi waktu itu dia per apa ya per PPh store-nya, membuat e-billing-nya, padahal bisa di total begitu ya, karena tadi belum terikat pada satu jenis pajak tertentu. Dia membuat e-billing, ada beberapa uh, untuk sesuai dengan pajak yang harus dibayar. Padahal tidak seperti itu ya. Nanti mungkin kita di rakor ya dibahas dan kita praktekkan. Nah tadi saya menjelaskan yang ini SPT masa. Nah ini ya mungkin yang uh, sepertinya kita harus memahami ini semuanya bersama-sama. Nah nanti akan yang sering kita lakukan itu kan membayar pajak untuk ini yang tiga. Ada SPT masa PP pasal 21 per 26. Nah ini untuk bukti potong bulanan pegawai tetap. Kalau kemarin kan kita akan membuat e-billing itu tidak terkotak-kotak ya dalam satu menu itu langsung ada. Kalau ini nanti beda. Jadi masing-masing ini ada menunya tersendiri di aplikasi itu. Untuk bulanan pegawai tetap, nah ini untuk PP pasal 21 atas gaji, tunjangan. Nah ini yang tetap
dikeluarkan rutin per bulan, tapi khusus untuk pegawai tetap. Kemudian ada bukti pemotongan selain pegawai tetap. Nah, ini untuk PP pasal 21 untuk non PNS, kemudian juga misalkan kita membayar jasa orang pribadi, di situ misalkan ada konsultan atau apa begitu ya. PPh pasal 21 untuk penghasilan final yang dipotong sesuai golongan PNS. Mungkin ini untuk eh, honorarium misalkan BPD yang PNS. Pakainya di sini. Ini di sini dan cara buatnya nanti kita praktekannya. Karena beda untuk yang bukti potong ini dengan bukti potong ini beda menu. Begitu. Kemudian juga ada yang disebut dengan SPT PPh unifikasi. Nah, ini PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan ya. Kemudian PPh pasal 3 untuk jasa dan sewa. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk PPh pasal 23 jasa nih beda dengan jasa yang ini. Ini untuk orang pribadi. Kalau yang jasa di sini ini untuk misalkan eh, dari PT, CP gitu ya, dari lembaga atau dari badan ya. Kita dapat jasa sewanya rekanan yang berbentuk CP. Kalau ini rekanan yang orang pribadi begitu. Kemudian untuk PPN ya ini di menu e-faktur. Nah, contoh singkat seperti ini nanti di aplikasinya. Jadi tadi kan bikinnya bukti potong dulu, bukan bikin e-billing dulu, tapi bikin bukti potong dulu, gitu ya. Atau saya mundurkan. Nah ini Kak, kalau dulu kita e-billing dulu, setor, terus e-bupot. Kalau sekarang kita potong dulu, gitu ya. Nah ini potong dulu di sini. Nah itu ya teman-teman. Nah menu-menu ini tersedia. Nah kalau yang BPPU ini untuk unifikasi. Di sini nanti pada saat diklik juga akan banyak pilihan. Kemudian kalau untuk BP21 nih, bukti potong selain pegawai tetap, nah ini untuk ini, PPh pasal 21 non PNS, jasa orang pribadi, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ini yang mungkin akan sering terjadi di pemerintah desa ya, hanya yang tiga menu ini. Oke, kita saatnya untuk simulasi kasus. Namun, sampai dengan saat ini mungkin masih, nah ini, masih mungkin yang akan kita praktekkan itu pada saat nanti selang 2 hari 3 hari mungkin ada beberapa perubahan karena proses pengembangan sistem ini masih berjalan. Informasinya seperti itu kawan-kawan. Oke, sekarang kita misalkan akan simulasi kasus PPh pasal 21 selain pegawai tetap. Karena kebanyakan kegiatan di pemerintah desa itu ya selain pegawai tetap, bukan pegawai tetap lah. Ada upah, kan ada honor PNS, yang final misalkan tadi seorang pribadi, peserta kegiatan itu bagaimana membuat PPh-nya, membuat e-billingnya, hadiah peserta lomba, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana teknis pembuatan potongan dalam sistem Korteknya? Saya akan perlihatkan dulu atau masuk ke aplikasi. Nah, ini misalkan, ini pastikan ini sudah masuk di personal, ya, di PIC. Akun PIC saya pinjam nih yang teman saya. Kemudian kita pindah ke akun wajib pajaknya. Jadi pindah dari akun utama ke wajib pajak. Nah ini otomatis pindah. Nah kemudian tadi kita akan mencoba, nah ini membuat simulasi kasus PPh pasal 21. Akan saya perlihatkan saja tapi tidak dibuat ya. Perlihatkan saja langkah-langkahnya. Nah setelah di impersonating user, nah ini kan ada menu portal sayap, e-faktur, e-bupot, surat tuntutan SPT, bantuan, pembayaran, buku besar, layanan pajak, manajemen akses. Kita pilih di sini tadi untuk yang BP21 ya, pemotongan selain pegawai tetap. Nah ini gunakan menu ini untuk pemotongan PPh pasal 21 final dan tidak final untuk selain pegawai tetap. Tadi kan contohnya untuk upah pegawai, insentif, ya, kegiatan-kegiatan, kayak gitu. Nah, ini menunya seperti ini. Kita membuatnya bisa satu-satu dengan menu Create e-bupot. Nah, ini ada menu hapus masih abu, terbitkan masih abu-abu, XML monitoring. Ini bisa diaktifkan apabila kita membuat e-bupotnya. Ini kalau
dibuat satu-satu. Kalau misalkan ada lebih dari satu orang, misalnya ada 10, ada berapa ya. Nah, bisa impor data. Sebelum kita mengimpornya, untuk template-nya biar nanti diimpornya eh, langsung connect. Nah, download dulu template-nya. Saya akan siapkan dulu downloadnya nanti untuk praktek selanjutnya. Tapi sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana kalau membuat satu-satu. Ini ada menu belum terbit, nanti telah terbit dan tidak valid. Telah terbit tentu saja setelah kita membuat dan diterbitkan di sini. Klik ini ya. Nah, pertama untuk membuat bukti potong, misalkan untuk yang upah nih, atau yang ini kita satu-satu nanti ya. Satu-satu diperlihatkan saja, gitu ya, diperlihatkan saja. Create e-bupot. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bintang-bintang ini wajib diisi. Yang pertama ini masa pajaknya tentu saja bulan sekarang. Ini ada Maret, Februari pilihan, bulan Maret ya. Statusnya ini otomatis, tidak usah kita ubah, karena memang nggak bisa diubah juga ya. Kemudian NPWP. Nah, NPWP di sini teman-teman harap mengisinya bukan dengan NPWP eh, rekanannya. Atau tadi kalau ini kan orang pribadi misalkan tadi ya. Tapi NIK. Karena kalau di entry NPWP, apalagi NPWP lama itu tidak akan terbaca. Langsung saja NIK-nya. Misalkan ini NIK-nya di tab. Nah, ini akan muncul langsung namanya sesuai dengan yang ada dalam NIK KTP. Ini NIK yang 16 digit ya, teman-teman. Kemudian NITKU, nomor identitas subunit organisasi ini biasanya sama dengan NIK, tapi ada nolnya di belakang, ada 6 digit. Nah, ini otomatis sudah tinggal pilih sesuai dengan yang kita nicknya di entry. Pajak penghasilan. Nah, untuk pajak penghasilan, ini, sama, bukan dipilih, tapi di pajak penghasilan ini, status PTKP-nya, nah ini misalkan tanggungannya ada berapa. Misalkan ada anak 2, istri 1, jadi 3, K3. Nah, itu teman-teman ya. Ini contoh. Kemudian, fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, ini ada beberapa pilihan. Ada fasilitas lainnya, ada PPh ditanggung pemerintah, ada tanpa fasilitas. Dalam hal ini kita pilih tanpa fasilitas. Kemudian, nama objek pajak ini dipilih. Nah, tadi kita akan mencontohkan pegawai. Upah ya, upah. Ini untuk upah pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan. Ini kalau rutin tiap bulan, tapi dia itu bukan pegawai tetap. Misalkan OB ya mungkin ya. Kita ketik aja kata kuncinya upah gitu ya. Nah, di sini akan banyak upah pegawai tidak tetap yang dibayar secara harian, mingguan, satuan, borongan dengan penghasilan bruto lebih dari 2.500.000 per hari. Kita pilih yang cocok begitu ya dengan apa yang ada dalam instansi kita. Ada bulanan batas daerah tertentu, mingguan, borongan bruto, nah, gitu ya. Itu kalau yang upah. Kemudian kalau misalkan tadi ada jasa ya. Nah, ini jasa imbalan kepada pemberi jasa dalam segala bidang. Begitu ya, teman-teman. Ini misalkan untuk tadi jasa untuk perseorangan, orang pribadi yang memberikan jasa terhadap pemerintah, begitu ya. Konsultasi atau apa gitu ya. Mungkin narasumber juga bisa ini, begitu ya. PP 21. Misalkan kita klik, nah ini otomatis tuh pasal 21, kode pajaknya 21.120 dan tidak final kalau kita klik. Dan ininya langsung nih kodenya 411121 100. Kode ini tidak akan ditemukan pada saat membuat e-billing ya, karena harus di sini begitu. Misalkan tadi ini imbalan kepada pemberi jasa segala bidang ya. Misalkan tadi seperti yang kita mau seorang pribadi yang peserta kegiatan. Kita klik kata kuncinya kegiatan. Nah, ini banyak imbalan kepada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan, kerja, seminar, lokakarya, pertunjukan atau kegiatan tertentu lainnya. Ini ada atau imbalan kepada peserta kegiatan lainnya. Ini sama tuh. Ya, kayak gitu teman-teman. Tinggal
dilanjutkan dan seterusnya. Misalkan kalau untuk yang hadiah nih peserta lomba biasanya Agustusan ya teman-teman nanti yang dari 3% itu. Di sini kita bisa juga tulis kata kuncinya lomba. Coba ya. Nah, ini ada imbalan kepada peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain olahraga, seni, ketangkasan dan seterusnya. Sama no ininya ya. Cuman yang beda ini kode pajaknya kan ujungnya ubah-ubah. 21136. Saya cek lagi ya misalkan kalau upah upah misalkan yang secara bulanan itu kan 35. Seperti itu teman. Kalau ininya tetap. Itu ya. Nah, untuk pajaknya no, kalau yang tidak kena saya lupa ya tadi. Misalkan kalau yang jasa ini segala bidang. Nah, ini otomatis 50 dari brutonya berapa misalkan 500. Nah, ini otomatis tuh teman-teman ya, menghitung sendiri. Kemudian lanjut ke select ini bukti pembayarannya, jenis dokumennya apa? Misalkan bukti pembayaran, kwitansi ya. Nomornya nomor berapa? Sesuai yang ada di SPP aja teman-teman ya. Kemudian tanggal di SPP berapa? Kayak gitu ya. Pilih juga ini nanti. Nah, ini Desa Bangun Sari. Kemudian baru kita submit. Nah, ini kalau sudah diisi semua, submit ini akan biru ya. Nah, kemudian submit. Setelah disubmit nanti tuntaskan dulu semua ya PPh pasal yang termasuk di sini ada berapa begitu yang termasuk ini semuanya disekaliguskan bisa teman-teman. Nanti bayarnya sekaligus tertotal walaupun beda-beda begitu ya. Nanti kita praktekannya untuk teman-teman di Pamarican setelah Lebaran. Oke, nah seperti itu untuk yang PPh pasal 21. Tuntas dulu sampai sini ya. Kita lanjutkan nanti ke simulasi kasus PPh pasal 22. Oke, sampai di sini dulu untuk supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.